Salam, wahai jiwa-jiwa yang sering merasa hilang kendali, lepas kendali, sehingga menjadi tertekan dan selalu emosional. Mari disimak sebuah ajaran untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut dari para filsuf yang bijaksana sesama pejuang kehidupan. Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak yang sudah subscribe dan like serta komen, memberikan semangat untuk berkarya lebih baik lagi. Stoikisme adalah sebuah faham atau ajaran yang berasal dari 2000-an tahun yang lalu dan ternyata masih relevan untuk dipraktekkan oleh manusia modern di masa sekarang ini. Terlepas dari kemajuan zaman yang sudah sedemikian pesat, Stoikisme menekankan bahwa setiap dari kita sebagai manusia harus senantiasa menerima hidup apa adanya, as it is, merangkul segala sisi kehidupan secara keseluruhan, bukan hanya sisi baik dan menyenangkan saja, tetapi juga sisi sebaliknya. Mengembangkan kemampuan untuk bisa menyaring sehingga membentuk sebuah persepsi dan sudut pandang yang bijaksana untuk dapat merasa damai, kokoh mengarungi ombak lautan kehidupan, apalagi jikalau menyangkut hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dengan mempraktekkan stoikisme, kita juga melatih diri untuk bersikap rendah hati, mengakui keterbatasan kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta yang sungguh luas, tak terbatas. Menurut Zeno dari Citium, sang pendiri dan pelopor Stoikisme, pedoman atau prinsip hidup menuju kebahagiaan dan kebaikan diukur dari kebajikan dan moralitas, bukan dari sistem hukum yang dibuat oleh segelintir orang dengan kepentingan tertentu. Adapun gagasan yang mempengaruhi Zeno berasal dari para guru dan pemimpin sekolah Megarian, tempat Zeno menuntut ilmu. Seorang yang bijak adalah yang merasa cukup diri, self-sufficient, tidak membutuhkan kawan, sangat mandiri, terbebas dari hasrat memiliki. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil kebahagiaan dari hidup bijak. Dia tidak dapat diombang-ambingkan oleh peristiwa buruk yang biasanya disebut sebagai kejahatan. Bukan karena hal-hal sungguh sulit sehingga kita tidak berani menjelajah, melainkan karena kita tidak berani, maka terlihat sulit. Jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana dia berlayar, maka dia tidak pernah tahu angin mana yang mendukungnya. Keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan.
menderita lebih dari yang diperlukan sebelum penderitaan yang sebenarnya dimulai. Pertahankan antusiasme jiwa muda Anda. Anda akan dapat menggunakannya dengan lebih baik ketika beranjak tua. Seluruh masa depan terletak pada ketidakpastian. Hadapilah, hiduplah senantiasa. Berharap menjadi baik adalah bagian dari menjadi baik. Dia yang berani adalah orang yang bebas. Bergaulah dengan orang-orang yang cenderung meningkatkan kualitas Anda. Manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah nyata, melainkan kecemasan yang dibayangkannya tentang masalah nyata. Pertama-tama katakan pada diri sendiri apa yang akan Anda lakukan. Lalu lakukan apa yang memang harus dilakukan. Setiap orang yang mampu membuat Anda bereaksi dengan emosi negatif akan menjadi majikan Anda. Sesungguhnya orang-orang bisa membuat Anda marah hanya jika Anda mengizinkannya. Kendalinya ada di tangan Anda. Jaga setiap momentum berharga. Benamkan diri Anda dalam detailnya. Tanggapi semua orang, tantangan, perbuatan yang diperlukan. Jangan selalu menghindar. Berhentilah menciptakan masalah yang tidak perlu. Inilah saatnya untuk benar-benar hidup sepenuhnya. Hadapi situasi yang Anda alami sekarang. Sebuah kapal tidak boleh berlayar dengan membawa satu jangkar, atau kita hidup dengan satu harapan saja. Apa yang terjadi pada kita bukanlah yang utama, tetapi yang penting adalah bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Kita akan menjadi seperti apa yang selalu kita pikirkan dan kita perhatikan. Orang yang bebas dan mandiri senantiasa menguasai dirinya sendiri. Dia yang mampu menertawakan dirinya tidak akan kehabisan hal untuk ditertawakan. Kekayaan bukanlah karena memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan betapa istimewanya hidup Anda. Nikmatilah, cintailah. Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda sendiri. Setiap kali Anda akan mencari kesalahan seseorang, tanyakan pada diri Anda sendiri, apa kesalahan saya yang paling mirip dengan kesalahan orang yang akan saya komentari? Orang tidak pernah terganggu oleh hal-hal yang sesungguhnya, tetapi oleh persepsi yang diambil dari hal-hal tersebut. Ingat,
bahwa sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup jadi bahagia. Jangan memanjakan diri dalam mimpi untuk memiliki apa yang tidak Anda miliki. Hitunglah nikmat utama yang Anda miliki dan syukurilah, karena juga Anda akan mendambakannya jikalau seandainya bukan milik Anda. Jiwa menjadi berwarna sesuai dengan warna pikirannya. Jangan membahas teori bagaimana menjadi orang baik. Praktekkan teorinya. Jadilah salah satu dari orang baik tersebut. Jika salah, jangan lakukan. Jika salah, jangan katakan. Sekali lagi, Om Son ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungannya. Semoga isi video ini memberikan manfaat untuk Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya.